Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan update market cryptocurrency dan juga beberapa informasi-informasi positif yang masuk ke dalam entitas cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sebelumnya banyak sekali beberapa media yang telah memberikan suatu informasi bahwa ada lembaga, instansi, dan juga institusi yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF, terutama BlackRock. Nah, jadi dengan adanya suatu informasi seperti demikian, disitulah ya kali ini pun banyak sekali spekulasi-spekulasi yang muncul. Dan bahkan kali ini pun banyak sekali update yang bakal gua bahas gitu ya mengenai skenario kira-kira market cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin akan dibawa ke mana ketika memang dalam sebuah pengajuan dari beberapa big company mengenai Bitcoin Spot ETF itu telah disetujui. Jadi kali ini pun ada sebuah informasi juga katanya nih buat kalian jangan jual aset kalian terlebih dahulu, terutama buat kalian yang telah memegang Bitcoin, salah satu raja cryptocurrency. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi. Dan untuk kondisi market cryptocurrency per hari ini yang kita lihat mengenai market cap secara global sedang terjadi penurunan 0,15%. Tetapi walaupun dalam sebuah market cap secara global sedang terjadi koreksi 0, aja, di sini ada beberapa altcoin sedang terjadi kenaikan. Bahkan Bitcoin per hari ini sedang terjadi kenaikan di atas 1%, ada Ethereum 0,22%, dan begitupun beberapa altcoin ada yang mengalami kenaikan, tapi masih ada juga yang sedang terjadi koreksi, di mana diantaranya ada Dogecoin, Cardano, dan juga XRP. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di mana di sini ada sebuah updatean dari akun Twitternya Bitcoin Magazine. Jadi di sini untuk aturan pertama ataupun first rule of Bitcoin, you never sell your Bitcoin. Jadi menurut akun Twitter Bitcoin Magazine ini dia telah memperingatkan gitu ya untuk kita semua sebagai investor cryptocurrency. Jadi untuk di aturan pertama terhadap Bitcoin, kalian jangan pernah menjual Bitcoin kalian. Kurang lebihnya seperti itu ya. Artinya kalian jangan menjual aset kalian terlebih dahulu. Dan ketika kita membaca dalam sebuah screen capture yang telah diupdate dalam sebuah postingan Bitcoin Magazine di sini, jadi sekarang kita sedang berada di tahun 2023. Dan bahkan di tahun 2023 ini tidak ada tanda-tanda untuk bull run. Dan bahkan tidak ada jaminan, ya mungkin ada satu yaitu di tahun 2024. Nah, jadi kurang lebihnya yang telah disampaikan dalam sebuah postingan tersebut itu kenapa sekarang kita jangan menjual aset kita terlebih dahulu, terutama untuk Bitcoin. Mungkin kita akan menuju ke bull run berikutnya, yaitu di tahun 2024. Yang kita tahu pada tahun 2024 ini akan ada halving Bitcoin. Jadi kurang lebihnya seperti itu, dan bahkan dia juga memiliki suatu pandangannya sendiri. Dia akan buyback ketika memang daripada Bitcoin mencapai di $12.000 atau mungkin di $8.000. Tapi kemungkinan untuk Bitcoin bisa mencapai 12.000 apalagi ke $8.000 itu sangat-sangat kecil sekali akan terjadi. Maka dari itu ya mungkin dengan beberapa orang yang saat ini sedang memiliki atau telah memiliki Bitcoin, lebih baik di hold terlebih dahulu daripada kalian harus menjual di harga saat ini. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini pun ada salah satu media yaitu YouToday yang telah membagikan suatu informasi terkait harga daripada Bitcoin. Jadi di sini Bitcoin mungkin mencapai $48.000 pada September dan begini caranya. Nah, jadi kemungkinan Bitcoin ini bisa mencapai $48.000 pada bulan September, tepatnya di kuartal keempat tahun 2023. Dan kenaikan besar mungkin diikuti oleh koreksi yang sangat menyakitkan. Analisis berpengalaman menekankan dia sedikit menyesuaikan prediksinya dari Januari 2023 dan menunjukkan level krusial untuk Bitcoin dalam jangka menengah. Nah, jadi di sini ada salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang selalu memantau terkait kinerja daripada Bitcoin sejak awal Januari tahun 2023 hingga saat ini. Jadi kemungkinan untuk dalam jangka menengah ini Bitcoin itu masih memiliki suatu potensi untuk bisa mengalami kenaikan harga, walaupun kali ini harga daripada Bitcoin sudah mencapai di 30 ribuan dolar. Karena yang bisa gue simpulkan dalam sebuah artikel tersebut ini, ketika memang daripada harga Bitcoin ini sedang terjadi koreksi, apalagi koreksi yang begitu hebat, disitulah para pelaku pasar ini akan mulai mengakumulasi dari tingkat kepemilikan mereka. Tapi walaupun di sisi lain masih ada sebagian individual yang telah diberikan harga murah, mereka itu malah takut untuk membeli di saat harga tersebut sedang terjadi koreksi. Karena memang sebagian individu itu ya tergantung dari mindsetnya masing-masing, apakah dia akan masuk atau mungkin dia akan tetap bertahan dan hanya mempertahankan dari nilai ataupun aset yang dia miliki pada saat itu.
Tapi di sini kebanyakan orang ketika memang dalam sebuah harga terjadi crash, apalagi crash yang begitu hebat, disitulah para pelaku pasar akan mencoba untuk mengakumulasi dari tingkat kepemilikan aset mereka, dan salah satunya adalah untuk Bitcoin. Dan retracement Fibonacci silinder akumulasi Livermore. Bagaimana Bitcoin dapat menambah 50% dalam 2 bulan. Jadi di sini pedagang nama samaran yang menggunakan akun Twitter @yodax di Twitter membagikan prediksi jangka menengah dinamika harga Bitcoin dengan 28.700 pengikutnya. Sesuai perkiraannya, 3 indikator utama bertemu di area 44.444 US dollar sampai dengan 48.650 US dollar pada kuartal keempat tahun 2023. Nah, jadi di sini salah seorang pakar analisis cryptocurrency yang telah memprediksikan terkait harga daripada Bitcoin bisa mencapai harga 48.000 US dollar dalam 2 bulan ke depan adalah Yodex ya. Jadi Yodex ini adalah salah satu pakar analisis cryptocurrency dan bahkan dia telah memiliki followers sebanyak 28.700. Dan di sini pun menurut perkiraannya, mungkin 3 indikator utama itu telah bertemu di area 44.444 dolar sampai dengan 48.650 dolar pada kuartal keempat 2023. Dan bahkan di sini akun Twitter tersebut pun telah membagikan di akun Twitter pribadinya. Jadi kurang lebih beginilah spekulasi yang telah dia gambarkan mengenai kinerja daripada harga Bitcoin ini bisa melambung hingga 48.000 dolar dalam 2 bulan ke depan. Tetapi sekali lagi buat kalian tetap disclaimer on the Dior ya, karena dalam sebuah prediksi ini tidak 100% akan terjadi. Jadi kemungkinan akurasinya itu hanya 50/50 ya. Ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media yaitu news.bitcoin.com yang telah membagikan suatu informasi yang agak sedikit nyambung dengan berita pertama. Di mana berita pertama yang telah kita bahas dari postingannya akun Twitter Bitcoin Magazine. Jadi yang telah disampaikan oleh akun Twitter tersebut, kalian jangan menjual aset kalian. Dan kali ini pun ada sebuah informasi juga bahwa ada salah satu wallet ataupun dompet Bitcoin yang tidak aktif dari tahun 2010 dan kemunculan kembali. Bahkan 100 Bitcoin telah ditransfer setelah lebih dari 12 tahun. Wow. Jadi lebih dari 1 dekade setelah dari wallet tersebut itu tidak ada pergerakan sama sekali, tetapi kali ini sudah ada pergerakan dan bahkan telah diamankan sekitar 100 Bitcoin yang mungkin dirasa oleh salah seorang miner tersebut itu wallet yang saat ini itu lebih aman daripada wallet sebelumnya. Nah, tetapi menurut gua sendiri dengan adanya suatu informasi seperti ini bukan untuk dijual karena dia mengamankannya itu ke wallet, bukan dari wallet ke exchange. Ketika memang ada suatu perpindahan ataupun transfer dari wallet ke exchange, itu ada suatu pertanda dan juga kemungkinan koin-koin tersebut ataupun aset tersebut itu akan dilikuidasi ataupun dijual. Tapi ketika memang dalam sebuah transfer ini dari wallet ke wallet, gua rasa dia masih akan tetap menyimpan dari asetnya sampai dengan target yang telah mereka tentukan. Karena jika memang transaksi tersebut ini tujuannya itu untuk dijual, kenapa harus dijual pada harga 30.000 dolar tetapi tidak dijual pasca Bitcoin new all time high? Dan untuk informasi yang terakhir, di sini pun ada salah satu akun Twitter Coindex Indonesia yang telah membagikan suatu opininya ataupun sudut pandangnya sendiri. Jadi katanya, apa yang terjadi jika ETF Bitcoin Spot telah disetujui? Dan di sini dulu The New York Stock Exchange Amerika Serikat telah meluncurkan gold ETF pertamanya pada 2004. Dan harga emas dari 400 dolar naik menjadi 1.900 dolar di tahun 2011. Dan apakah hal yang sama akan terjadi terhadap Bitcoin? Nah, jadi di sini kenapa yang gua sampaikan ketika memang daripada Bitcoin Spot ETF ini telah disetujui, pumping daripada cryptocurrency dan salah satunya adalah Bitcoin, mungkin itu akan secara otomatis mengalami kenaikan. Karena sebelumnya pun telah terjadi juga di emas. Jadi dulu itu emas telah meluncing daripada gold ETF pertamanya pada tahun 2004. Ketika memang dalam sebuah gold ETF itu telah diluncurkan dan juga disetujui, harga emas yang awalnya di 400 dolar menjadi 1.900 dolar pada tahun 2011. Mungkin ini pun akan terjadi juga terhadap Bitcoin ketika memang dari pengajuan beberapa instansi, lembaga dan juga big company mengenai Bitcoin Spot ETF disetujui, ini akan secara otomatis menaikkan harga daripada Bitcoin. Walaupun mungkin dampaknya tidak akan langsung hari itu juga pasca adanya suatu persetujuan dari SEC, tapi gua rasa lambat laun cepat ataupun lambat ini akan terjadi dan juga Bitcoin mengalami kenaikan secara otomatis karena kita tidak bisa melupakan yang namanya sejarah. Sebelumnya telah terjadi di emas, mungkin kali ini pun akan terjadi juga di dalam Bitcoin ataupun sektor industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.